Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Ustadz Abdul Hidayat Syoroji dan juga Naibul Imam Ustadz Sareh Abu Salim dan juga guru-guru kita yang lain dan juga staf niabah dan riasah, ikhwan dan akhwat semua yang sudah hadir di dalam majelis ilmu yang insyaallah dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar yang kita tidak menyadarinya. Mulai dari nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa jalan, nikmat hingga kita bisa berkumpul di dalam majelis ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat yang telah menyebarkan agama Islam hingga kita sampai saat ini bisa menemui. Sebelumnya saya mohon izin meluruskan dari apa yang dikatakan Amir Majelis ya. Di sini saya bukan ingin menyampaikan tausiah, tapi hanya sekedar khitobah suban ya. Karena mungkin kalau dibilang tausiah terlalu berat buat saya, karena belum sebanding dengan saya. Sebelumnya, mari kita selalu mengingat dan mendoakan bagi saudara-saudara kita semua, walaupun jauh, tapi mereka adalah saudara-saudara kita, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, Gaza, yang sampai sekarang ini sudah sampai 30.000 yang syahid. Dan dari mereka banyak anak-anak yang mereka tidak tahu apa-apa ya, dan juga banyak dari mereka yang dari orang tua yang ditinggal anaknya maupun anaknya yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu mari bersama-sama kita jangan lupakan untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, karena kita belum tahu di akhirat kelak apa yang akan membawa kita ke surga Allah ya. Mulai dari hal terkecil yang belum tentu kita duga-duga, itu bisa saja yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah. Sekiranya nanti ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, mohon diluruskan ya. Ya, insya Allah kisah ini berjudul Jadi Ulama Karena Sebuah Mimpi. Kisah ini didapat dari seorang imam hadis pada abad kedua, yaitu
Malik bin Dinar. Kisah ini bermula ketika beliau pada usia 19 tahun, di mana di saat usia tersebut beliau sudah melakukan banyak sekali kejahatan, dari membunuh, meminum khamr, dan yang lainnya. Hingga pada suatu hari ketika beliau berjalan-jalan dan tidak sengaja beliau melihat seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun. Seketika tanpa ia sadari, di dalam hatinya merasakan suatu perbedaan. Tiba-tiba dia merasakan, apakah ini hal yang akan merubahku? Beliau bingung karena tanpa sengaja melihat seorang anak kecil, di dalam perasaan hatinya dia berubah, ya. Hingga berjalannya waktu, beliau menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang dia beri nama Fatimah. Terus berjalan waktu hingga sampai Fatimah berumur 5 tahun, di mana di saat ini adalah seorang anak sedang dekat-dekatnya dengan seorang ayah. Suatu ketika Malik ini ingin meminum minuman alkohol, ya. Tapi tiba-tiba anaknya datang dan langsung duduk di pangkuannya sembari memainkan jenggotnya. Sedangkan Malik ini sedang memegang minuman beralkohol, dan tanpa sengaja oleh anaknya tersenggol, sehingga membuat botolnya ini terjatuh. Seketika Malik pun melihat anaknya dan berkata dalam hatinya, seandainya yang menjatuhkan botol ini bukan anakku, niscaya akan kupenggal lehernya. Namun ketika dia melihat anaknya, rasa perasaan itu langsung hilang, ya. Karena seorang anak kecil belum tahu apa-apa, dan waktu pun terus berjalan hingga Malik ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat bagi dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil anaknya. Dan Malik bin Dinar ini merasakan kesedihan yang luar biasa karena ditinggal anak perempuan satu-satunya yang ia cintai. Kesedihan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Malik bin Dinar ini pun kembali lagi kepada sebelumnya, yaitu untuk menghilangkan stres dari apa yang dia rasakan. Dia lagi-lagi meminum khamr terus menerus. Ketika siang hari dia meminum khamr ini, dia akan tertidur dan bangun pada malam hari, dan perasaan itu kembali lagi, dan dia kembali lagi meminum khamr ini. Ketika dia minum pada malam hari, maka dia akan terbangun pada siang hari, dan terus menerus, sehingga pada suatu hari terjadilah ketika dia sudah meminum minuman ini dan ia tertidur, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mimpi. Pada mimpi ini dia dibangunkan dari kubur bersama orang-orang yang lain. Dia merasa bingung karena orang-orang tersebut, orang-orang yang lain lari terbirit-birit
entah tahu kemana tanpa mengetahui, tanpa mengurusi teman yang lainnya ataupun orang yang lainnya. Malik pun terbingung. Kemudian ia pun mencoba untuk lari dan terus berlari, dan tanpa dia sadari ada seekor ular hitam yang besar mengikutinya. Kemanapun ia lari, mau lari kencang ataupun berjalan, ular ini terus mengikutinya. Hingga dia sampai pada kaki gunung, dan ia melihat seorang kakek tua yang memakai baju putih dan berwajah bercahaya. Kemudian Malik mencoba menghampirinya dan bertanya, "Wahai orang tua, bantulah aku dari kejaran ular ini." Kemudian orang tua itu menjawab, "Aku tidak bisa, aku terlalu lemah." Kemudian orang tua itu memberikan jawaban lagi, "Coba kamu lari ke atas gunung, siapa tahu di atas gunung tersebut ada yang bisa menolongmu." Kemudian Malik mencoba untuk mendaki gunung tersebut hingga sampai dia di puncak gunung tersebut dan melihat ke lembah yang ada di bawah. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat neraka, yang dimana di dalamnya terdapat manusia yang disiksa Allah, disiksa di neraka. Kemudian Malik dalam hatinya menjawab, "Ini bukan kemauanku." Kemudian Malik turun lagi ke kakek yang tadi dia tanya, "Wahai kakek tua, tolonglah aku." Kemudian lagi-lagi kakek tersebut menjawab, "Aku tidak bisa, aku terlalu lemah." Kemudian sang kakek menjawab lagi, "Cobalah kamu lari ke lembah yang ada di sana." Kemudian Malik mencoba untuk menuju lembah yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Ketika dia sudah mau sampai ke lembah tersebut, dia merasa heran. Kenapa lembah tersebut warna hijau dan banyak tumbuhan? Dan dengan tidak sengaja dia mendengar suara anak kecil bermain. Malik pun merasa bingung. Kemudian dia mencoba untuk mendekati lagi, dan di situ dia baru mendengarkan percakapan yang terjadi di situ, yaitu seorang anak berkata, "Wahai Fatimah, bukankah itu ayahmu?" Itu yang dikatakan oleh anak-anak yang di situ. Kemudian Malik pun mendengar. Seketika Fatimah pun melihat ayahnya dan mencoba untuk menemuinya. Sambil merangkul dengan tangan kanannya, merangkul ayahnya, dan juga ayahnya juga merangkul anaknya, sedangkan tangan kiri Fatimah mendorong ular yang ada di belakang ayahnya. Kemudian sang ayah bingung, sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian Fatimah mengajak ayahnya untuk duduk di bawah pohon yang rimbun lagi hijau. Dan seperti di dunia, Fatimah duduk di pangkuan ayahnya sambil memainkan jenggotnya. Kemudian sang ayah bertanya lagi, "Wahai anakku, sebenarnya apa yang terjadi?" Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ayahku, ini adalah
hari kiamat. Dan ular hitam yang besar yang selalu mengejar-ngejar ayah adalah dosa-dosa yang ayah perbuat selama di dunia, yang dimana dosa-dosa itu semakin besar sehingga membuat ular itu semakin besar. Kemudian untuk seorang kakek tua tersebut yang memakai jubah putih dan bercahaya, itu adalah ibarat amal baik ayah yang kalah dengan amal buruk, sehingga dia tidak bisa menolong ayah, sehingga dia menjawab, aku terlalu lemah dan aku terlalu ringkih. Kemudian sang anak pun membacakan sebuah arti dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. Silakan dibuka Qurannya yang mau bawa, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. Yang kurang lebih artinya adalah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan pada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Setelah dibacakan surat tersebut, seketika Malik bin Dinar terbangun dari mimpinya. Ia terbangun pada sore hari di waktu muazin sedang azan sholat maghrib. Kemudian Malik pun bergegas untuk mengambil air wudhu dan sholat di masjid. Seiring berjalannya sholat, ternyata imam pun membacakan surat yang tadi disampaikan oleh anaknya. Dan pada saat itu Malik pun bertekad untuk kembali lagi beriman kepada Allah dan merubah segala apa yang telah terjadi untuk jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin diangkat tinggi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa mengimani Allah dan juga senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kesalahan yang telah kita perbuat sebelum-sebelumnya. Dan itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Kita mau ke surga Allah atau mau ke neraka, itu ada di hati kita sendiri. Kita mau kepada yang baik atau kepada yang buruk. Insya Allah sudah banyak yang kita dengar dari penyampaian guru-guru kita, bagaimana amal yang baik yang harus kita contoh, yang kita sudah contoh dari Rasulullah SAW hingga sampai saat ini mengamalkan ajaran Islam di dalam Quran maupun di dalam hadis. Insya Allah semua kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik
untuk amal kita di akhirat nanti ya. Insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itulah khitobah, sedikit khitobah yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf, mungkin dalam penyampaian atau dalam tutur kata ada yang kurang berkenan ataupun yang lainnya, karena kekurangannya ilmu dari saya. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.